Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari ke-188 tahun 2024, tanggal 6 Juli, diambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-8 dengan perikop Allah tempat perlindungan manusia. Dan sebagai ayat inti pasal 90 ayat 8 adalah sebagai berikut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian lanjut dengan bacaan pagi, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Allah itu kasih. Itulah perikop daripada pasal 4. Kemudian bacaan malam diambil dari juga kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 9 dengan perikop percaya pada perlindungan Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini, dirangkai dalam 3 bagian, yaitu ayat inti hari ini, bacaan pagi, dan bacaan malam. Ini adalah diambil dari Almanak HKBP yang sudah terpola dan mempunyai sistem yang sangat baik. Ada untuk bacaan pagi, ada untuk bacaan malam, dan ada yang dikhususkan pada hari itu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pedoman selama bulan Juli. Jadi setiap bulan itu dibuatkan pegangan kita, kemudian dijabarkan lagi dengan hari per hari, dan diberi daun dengan bacaan pagi dan bacaan malam. Nah, sekarang kita melihat perikop dari doa Musa hamba Allah, ya, yaitu Allah tempat perlindungan manusia. Musa adalah seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah membawa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Nah, kemudian kita lihat dalam Kejadian 2, ya, ayat yang 10, ya. Keluaran 2, ya, Keluaran 2 pasal yang 10, pasal 2 ayat 10. Setelah anak itu besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah mengambilnya dari air. Itulah makanya disebut nama Musa.
Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana silsilah atau keturunan dari tarombo atau silsilah daripada Musa, ya. Silsilah Musa adalah dia merupakan keturunan Lewi, ya, anaknya Yakob, ya. Kemudian Lewi anaknya Yakob dari istrinya Lea, yang paling kakak daripada Rahel, ya. Nah, Lewi punya anak 3, yaitu 1 Gerson, 2 Kohat, 3 Merari. Nah, kemudian Kohat punya anak 4 orang, yaitu Amran, 2 Isar, 3 Hebron, 4 Uziel. Nah, kemudian Amran punya anak 3, yaitu Aaron atau Harun, 2 Musa, 3 adiknya perempuan Miriam. Nah, tadi kita dengar bahwa Musa diangkat oleh putri Firaun di Mesir, ya. Ketika Musa dewasa, ia keluar melihat saudara-saudaranya, ya. Dan pada waktu dia melihat bangsa Israel, pada waktu dia sudah dewasa, ya, Musa melihat orang Mesir memukul orang Israel. Begitu dia memukul orang Ibrani, orang Israel oleh Mesir, ya, maka dia membunuh orang Mesir itu. Dan begitu selesai dibunuh, disembunyikan di dalam pasir, ya. Nah, karena dia tidak senang dan tidak tega melihat kalau bangsa Israel itu diperlakukan yang tidak senonoh oleh bangsa Mesir. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam Keluaran 2 ayat yang ke-13, ada orang Israel waktu itu berkelahi, ya. Nah, orang Israel yang berkelahi ini, ya, ditanya oleh Musa, "Mengapa engkau memukul dia?" Kata Musa. Terus orang Israel itu menjawab, ya, "Siapa engkau? Siapa yang memilih engkau menjadi pemimpin, ya, dan hakim kepada kami?" Ini kata orang Israel yang memukul temannya itu. Nah, "Apakah engkau mau bunuh saya seperti orang Mesir?" Wah, ini berarti terbunuhnya orang Mesir ini sudah tersiar. Berarti udah sampai nih mungkin ke tangan raja. Wow. Musa takut, ya. Berarti perkara saya ini telah tersiar kepada orang-orang. Nah, kemudian Raja Firaun mendengar, ya, dan dia berencana membunuh Musa, ya. Tapi Musa cepat dia melarikan diri dan tiba di tanah Midian, ya, dan duduk di tepi sumur. Karena di Midian itu ada sumur, ya, dia duduk di situ. Nah, kemudian imam Midian, ya, itu punya 7 anak perempuan yang sedang menimba air. Nah,
Dan Musa menolong mereka untuk membantu menimba air itu. Nah, sehingga cepat gitu. Nah, sehingga ketujuh perempuan itu pulang dengan cepat karena dibantu oleh Musa. Nah, ditanya oleh ayahnya, "Loh, kok kalian begitu cepat pulang menimba air?" "Iya," katanya, "ada tadi yang membantu kami," katanya, "seorang bangsa Mesir," katanya. Nah, kemudian perempuan melapor kepada ayahnya, ya, Reuel, ayah mereka itu seorang Mesir menolong kami, katanya. Nah, ditanya oleh ayah mereka, "Di mana orangnya? Mengapa kalian tinggalkan?" Kemudian dipanggil Musa, dan Musa tinggallah dia di rumah Reuel, ya, bersama dengan anak-anaknya perempuan. Nah, kemudian Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikanlah Reuelah Zipora anaknya kepada Musa. Jadi menjadi istri Musa. Nah, kemudian di sana lahir seorang anak laki-laki, ya, namanya Gersom, dinamai Gersom, sebagai pendatang di negeri asing. Nah, itu dikatakan dinamakan Gersom, artinya pendatang di negeri asing. Nah, kemudian Allah mendengar mereka, ya, mengerang di tanah Mesir. Nah, jadi setelah Allah mendengar itu, Allah mencoba, ya, memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, itulah sebabnya Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Nah, kemudian dalam perikop ini, ya, bahwa kenapa Musa mengatakan bahwa Allah tempat perlindungan manusia, ya, karena Musa telah melihat kejadian demi kejadian. Bahkan waktu mereka juga keluar dari Mesir itu mengalami tantangan. Artinya Mesir tidak membiarkan mereka keluar, tapi itu sudah diprediksi oleh Allah. Mesir pasti tidak akan memberikan kalian keluar dari tanah Mesir, tapi saya, kata Allah, akan membuat keras, ya, memaksa mereka dengan kuat supaya bangsa Israel bisa diperbolehkan oleh Raja Firaun keluar dari Mesir. Nah, dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Mesir, ya, ada 10 tulah, ya. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Tapi tulah yang terakhirlah yang menentukan. Apa itu yang terakhir? Ya. Kalau yang pertama, kedua, sampai 9, bangsa Mesir masih tidak mau memberikan Israel pulang. Tapi begitu keluar tulah yang terakhir, yaitu bahwa semua anak sulung daripada Mesir itu meninggal. Wah, mulai sadarlah mereka. Ya, wah, kalau gini bahaya nih. Lama-lama nih mati kita semua ini orang Mesir. Kira-kira begitu. Begitu itu meninggal anak sulung mereka, baru Firaun memberikan, silahkan pergi Musa, bawalah semua pasukan. Nah, itulah Musa keluar dari Mesir. Dan di perjalanan masih ada tantangan, ya. Begitu sampai mereka di Laut Merah, ya, apa yang terjadi? Ya, mereka dikejar oleh Firaun, ya, udah dikejar. Nah, mereka nggak bisa menyeberang, berarti harus kena tangkap oleh Raja Firaun. Tapi Tuhan Allah berfirman, "Musa, ambil tongkatmu, bentangkan di laut itu, sehingga laut terbelah." Begitu terbelah laut, mereka semua berangkat. Keluar bangsa Israel semua menyeberang ke sebelah, ya. Begitu bangsa Israel menyeberang, Musa juga sudah ikut menyeberang,
dan tongkatnya tetap dipegang bahwa air itu masih terbelah. Pada saat itulah datanglah Raja Firaun bersama dengan pasukannya masuk ke dalam laut, menganggap mereka bisa ikut menyeberang. Begitu mereka semua sampai di tengah laut, belum sampai ke seberang, Musa menarik tongkatnya. Begitu tongkatnya ditarik, maka Firaun dan pasukannya mati terbunuh, semua kereta-keretanya di dalam laut. Itulah. Maka Musa mengatakan, ya, Allah tempat perlindungan manusia. Nah, dari pernyataan ini bisa kita simpulkan, begitu banyak Musa mengalami kejadian-kejadian, ya, yang mencoba dia dan yang mencoba membuat dia menjadi berpengalaman yang baik dengan Tuhan Allah. Ya. Waktu dia pergi ke Gunung Sinai juga, ya, 40 hari 40 malam, ya, dan bangsa Israel mengatakan, wah, kita tidak tahu kemana itu Musa, tidak jelas. Udahlah, katanya, datanglah bangsa Israel yang keras kepala ini, ya, datang, Harun bikin buat kami lembu, ya, karena Musa tidak tahu kemana dia, kita udah ditinggalkan sama dia, karena udah 40 hari. Datanglah Harun, dikumpulkanlah semua emas, ya, daripada perempuan-perempuan, istri-istri daripada Israel, emas, gelang, anting, semua dikumpulin, dituang, dicetak, dibikin semacam lembu. Itulah disembah oleh mereka. Nah, jadi mereka sudah menyembah lembu, menari-nari segala macam. Wah, Allah mendengar. Musa, kamu turun, karena bangsa itu sudah melupakan aku. Hancurkan mereka semua dan matikan. Ya, saya sangat murka, kata Allah. Tapi Musa tuh berpikir, ya Allah, kalau kita hancurkan mereka semua, apa kata orang Mesir? Dibawa bangsa Israel, ya, ke gunung untuk dibunuh, katanya. Akhirnya Tuhan merubah. Oke, kalau begitu saya robah, ya, keputusan saya yang pertama. Sekarang begini, kumpulkan mereka, yang menyembah aku pisah, yang menyembah lembu pisah. Apakah mereka bersaudara, suami istri, anak saudara, atau apapun, baik itu suaminya berpisah dengan istrinya karena menyembah berhala dan menyembah aku, bunuh. Jadi yang menyembah berhala itu bunuh semua. Jadi terjadi dari sana perang saudara, bunuh-membunuh, ya, antara suami istri juga, antara anak juga, antara bapak, antara paman, pokoknya tidak boleh lagi musuh. Pokoknya yang menyembah berhala dibunuh, yang menyembah Tuhan hidup. Akhirnya keluarlah di situ yang meninggal 3.000 orang. Coba, begitu banyak, 3.000 orang meninggal. Nah, terus ada lagi pengalaman Musa, ya, yang sangat memang berharga dalam kehidupannya, di dalam membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pengalaman dia itu bersama dengan ya, keponakannya lah, ya, karena anak Eliezer itu juga termasuk anaknya Harun, termasuk anaknya Musa, karena Harun adalah abangnya Musa. Nah, jadi pada waktu mereka sudah memilih imam itu adalah anaknya Harun, yaitu Abihu, Nadab, ya. Kemudian ada dua lagi, Eliezer dan Itamar. Pada waktu mereka sudah memilih imam, berarti keduanya ini sudah melayani, sudah pakai baju efod, ya, anaknya Harun ini, yaitu Abinadab dan Abihu, sudah. Nah, cuman ada kesalahan sedikit. Kesalahannya apa? Nah, karena
Abihu dan Nadab ini sudah merasa besar, ya, karena pengaruhnya juga kepada bangsa Israel sudah baik, ya, maklum. Anak itu bisa susah menggantikan ayah, akhirnya sudah bagus. Akhirnya mereka mencoba membuat perapian baru. Udah, kita buatlah perapian buat kita katanya 2, ya. Tidak mengikuti perapian yang sudah ada ditempatkan di sana di Mesbah oleh Musa, ya. Dibuat perapian baru, tapi memang Musa tidak melarang kan waktu itu, dan dibuat perapian baru. Nah, hanya mereka ya melihat saja apa jadinya, ya, karena itu juga kan menyembah Allah, tapi biarlah Allah yang menyelesaikannya, kira-kira begitu. Nah, dibuat perapian baru oleh 2 orang itu, Abinadab, ya, dan Abihu. Setelah ada perapian, mencoba membakar dupa, ya. Begitu dia membuat api, datanglah api dari atas, dari Tuhan Allah. Wah, membakar kedua orangnya, mati dua-duanya. Coba. Musa sangat, apa kata Musa? Harun, jangan tangisi. Kalau kau menangisi, kau juga nanti bisa mati. Kata. Itulah, kalau ada orang yang tidak menghormati Allah, katanya, sudah, kubur dia. Disuruhlah dikubur sama anak yang 2, Eliezer sama Itamar. Kubur dengan baik. Jangan tangisi. Itu pengalaman Musa. Kemudian setelah itu ada lagi pengalaman Musa yang paling hebat. Ini pemberontak, ya. Nah, jadi di Israel itu ada pasukannya Kohar, ya, dan datang memberontak kepada Musa. Mereka ada tua-tua 250 orang, ya, disponsori oleh Kohar. Ya. Itu kalau nggak salah keturunan Ruben, ya, kalau nggak salah. Wah, ini pemimpin kita nih nggak benar nih, Musa ini, katanya. Mereka mau berontak. Apa sih? Apa bedanya? Coba kita pimpin yang Bilal ini pemimpin nih, jangan Musa lagi, katanya. Nah, jadi si Kohar ini benar-benar dia, ya, mencoba melawan Musa pada waktu itu. Nah, jadi ada 3 orang, yaitu Korah, ya, Datan, dan Abiram. Mereka tuh memberontak, ya, kepada Musa. Mereka bersama-sama menghadap Musa, ya. Nah, kalau kita lihat itu dalam Bilangan pasal 16, ya. Kita lihat pasal 16. Nah, mereka bersama-sama pergi menghadap Musa dan Harun dan berkata, "Cukuplah itu, Musa. Seluruh umat Israel, ya, dihususkan untuk Tuhan, dan Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Tetapi mengapa engkau menganggap dirimu lebih tinggi dari umat Tuhan?" Wah, inilah pemberontakannya itu. Mengapa engkau menganggap lebih tinggi dari umat Tuhan, dari kami semua? Seolah kau ini sok tahu, kira-kira begitu, ya. Nah, Musa mendengar, dia sujud dan berdoa kepada Tuhan. Lalu ia berkata kepada Korah dan pengikutnya, "Besok pagi Tuhan akan menunjukkan kepada kita siapa kepunyaannya dan siapa yang dihususkan baginya." Nah, jadi Musa mengatakan, udah, kita lihat besok pagi. Nah, kemudian, ya, pada saat keesokan harinya, ya, Musa menyuruh memanggil Datam dan Abiram, tapi mereka berkata, "Kami tak mau datang. Belum cukupkah engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir yang subur itu untuk membunuh kami di padang gurun ini?" Nah, jadi karena dengan banyaknya mati itu tadi, kawan-kawannya juga yang menyembah berhala itu, mereka bersaudara juga itu, yang mati waktu 3.000 orang itu. Jadi mengingat pengorbanan itu, sudah banyak mati korban. Kira-kira begitu ini, ya. Musa
marah sekali dan berkata kepada Tuhan. Jadi habislah kesabaran Musa. Begitu disalahkan Musa, dengan banyaknya mati bangsa Israel itu dilimpahkan kepada Musa. Padahal Tuhan Allah yang menyampaikan itu kepada Musa. Pisahkan mereka. Dan dipisahkan, menyembah dan berhala dan yang bukan. Akhirnya mati. Lalu Musa marah, ya, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, janganlah menerima persembahan mereka. Tak pernah saya merugikan seorang pun dari mereka, bahkan seekor keledai pun. Saya tidak pernah merugikan mereka. Jangan terima persembahan mereka. Ini permintaan Musa kepada Tuhan. Jangan terima persembahan mereka. Karena ini sudah mau diadu nih, ya. Nah, lalu kata Musa kepada Korah, datanglah besok ke kemah Tuhan bersama 250 pengikutmu. Jadi tua-tua itu 250 pengikutnya. Harun juga akan ada di sana. Kamu harus membawa tempat apimu masing-masing. Bawa tempat api masing-masing. Dan taruhlah dupa di dalamnya, katanya. Lalu persembahkanlah. Coba kita lihat siapa yang akan diterima oleh Allah. Maka setiap orang mengambil tempat apinya, ya, mengisi dengan bara api dan dupa, lalu berdiri di pintu kemah Tuhan bersama Musa dan Harun. Nah, kemudian Korah, ya, mengumpulkan seluruh umat dan mereka berdiri berhadapan dengan Musa dan Harun di pintu kemah Tuhan. Jadi mereka sudah berhadapan-hadapan, ya. Nah, tiba-tiba seluruh umat melihat cahaya kemilau Tuhan. Keluar cahaya. Nah, lalu Tuhan berkata, dan Tuhan menyampaikan kepada Musa dan Harun, mundurlah dari orang-orang itu, kata Tuhan. Aku mau membinasakan mereka sekarang juga. Oh, ini Tuhan marah, ya, Tuhan marah. Tetapi Musa dan Harun sujud menyembah dan berkata, ya Allah, katanya, Engkaulah yang memberi kehidupan kepada segala yang hidup. Kalau hanya seorang saja yang berdosa, apakah Engkau marah kepada seluruh umat? Nah, ini Musa sujud dan Harunnya. Kalau hanya seorang berdosa, artinya Datam dan Korah dan Abiram dan Datan yang berdosa, apakah semua harus korban? Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah orang-orang menyingkir dari kemah-kemah Korah, Datan, dan Abiram. Nah, jadi orang-orang yang suruh menyingkir, ya, suruh menyingkir. Yang mau menyingkir silakan, yang tidak silakan tetap. Kira-kira begitu perintah Tuhan, ya. Musa berkata pada orang-orang Israel, menyingkirlah dari kemah-kemah orang jahat ini dan jangan menyentuh apapun dari milik mereka. Ini perintah Musa kepada umatnya. Menyingkir dari mereka, ya. Jangan menyentuh apapun, ya, dari milik mereka. Kalau kamu tidak menurut, kamu akan dibinasakan bersama mereka karena dosa-dosa mereka. Nah, lalu orang Israel itu semua menyingkir, sehingga terbelahlah. Kumpulan itu terbagi dua, ya. Jadi kelompok 250 orang berikut istrinya, berikut lembunya, berikut semua hartanya. Dan dengan kelompok Musa dan Harun, ya, kita tidak tahu jumlahnya berapa, tapi yang jelas mereka tua-tua itu 250 orang. Nah, mungkin ya ini mungkin lebih banyak yang menyingkir. Kemudian setelah mereka menyingkir, apa yang terjadi? Datan dan Abiram sudah keluar dan sedang berdiri di pintu kemah masing-masing dengan anak istri mereka. Jadi dengan anak istri mereka semua sudah berada di depan kemah. Artinya siap, ya. Nah, dan tadi Musa sudah menyarankan supaya menyingkir dari mereka. Lalu Musa berkata, dengan ini kamu akan tahu bahwa
Tuhan telah mengutus saya untuk melakukan semua ini, dan bahwa itu bukan kemauan saya sendiri. Jadi Musa mengatakan, Tuhan mengutus saya. Semua ini bukan kemauan saya, dengan dipisahnya mereka, ya, bukan kemauan saya. Tapi ini adalah memang kalian yang mau berenang. Kemudian dia bilang, kalau orang itu mati dengan cara biasa, tanpa hukuman apa-apa dari Allah, itu tandanya Tuhan tidak mengutus saya. Tetapi kalau Tuhan melakukan sesuatu yang belum pernah kamu dengar selama ini, dan kalau tanah terbelah untuk menelan mereka beserta segala milik mereka, sehingga mereka masuk hidup-hidup dalam dunia orang mati, itulah kamu bahwa orang-orang itu melawan Tuhan. Nah, jadi setelah Musa berbicara seperti itu, setelah selesai berbicara, tanah di bawah kaki mereka terbelah. Di bawah kaki mereka terbelah. Terbelah, ya. Nah, kemudian bumi, ya, menyelan mereka semua. Jadi mereka mati ditelan oleh bumi. Mati semua. 250 orang, berikut istrinya, berikut lembunya, semua barang-barangnya ditelan oleh bumi. Ya. Nah, jadi dengan pengalaman inilah, ya, Musa dengan perikop hari ini sangat-sangat bersandar kepada Tuhan Allah, karena dia selalu dilindungi dari segala macam-macam pergumulan. Ya. Nah, jadi akhirnya Korah, Datan dan Abiram, berikut 250 pengikutnya itu mati ditelan oleh bumi, bangsa bumi yang terbelah. Jadi manusia ditelan oleh bumi, mati semua. Ya, 250 orang. Itu ribuan orang yang mati itu. Berikut lembunya, pokoknya semua barang-barangnya. Ya, kita bayangkan aja 2 kelompok manusia, sebelah selamat, sebelah ditelan bumi. Nah, itulah. Nah, maka perikop hari ini dikatakan bahwa Musa berdoa, ya. Allah tempat perlindungan manusia. Apa doa Musa yang paling menonjol dalam perikop ini? Ya, kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ya, Musa mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun," katanya. Jadi bukan hanya sesaat, turun-temurun. Karena tadi sudah ditentukan bahwa Allah itu, Allah sendiri yang menentukan siapa Allah itu, kata Musa. Allah mengatakan, "Aku adalah aku," katanya. Dan sebutanku, jadi kalian akan menyebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Selalu sebutan ini, 3 ini. Jadi turun-temurun, ya. Jadi Musa juga mengatakan tadi, "Ya Allah, Engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun," katanya. Ya. Jadi sudah jelas, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung diciptakan, ya, sebelum bumi dan dunia kau bentuk, Engkau telah yang ada kekal, ya, dan masa lampau, awal, dan juga akhir. Jadi Engkau adalah Alfa dan Omega. Maka dengan demikian pernyataan Musa, karena Tuhan Allah itu adalah Alfa dan Omega, maka dia mengatakan Allah tempat perlindungan manusia. Nah, kemudian di sini dikatakan, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dosa kami yang tersembunyi terlihat oleh-Mu. Jadi pernyataan daripada Musa ini, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua itu akan terlihat, ya, semua. Nah, jadi kalau demikian, semua kelihatan. Nah, maka Musa mengatakan, karena murka Allah, umur manusia tidak lagi sampai misalnya sampai 900 tahun, ya. Karena tidak bisa lagi hidup selamanya. Kalau dulu memang dijanjikan Allah untuk hidup selamanya.
Tapi dengan dosa Adam, ya, dia melanggar perintah Allah, maka manusia tidak boleh lagi hidup selamanya. Ya. Bahkan umur manusia itu dari Adam, ya, sampai generasi 10 Nuh itu masih bisa 900 tahun. 900. Tapi dari Nuh ke Abraham, itu Abraham generasi 20, ya, umur manusia itu sudah ratusan tahun. Ya. Nah, bahkan terakhir dikatakan oleh Allah, manusia tidak boleh lagi berumur lebih dari 120 tahun. Nah, kalau dalam perikop ini, kalau kita lihat dalam ayat 10, masa hidup kami hanya 70 tahun. Nah, ini pernyataan Musa ini, ya. Hidup kami pendek, ya, karena kemarahanmu. Nah, jadi karena dosa-dosa manusia itu, umur manusia sudah pendek, tidak boleh panjang lagi, tidak boleh hidup selamanya. Maka Musa mengatakan masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun, tetapi hanya kesukaran, ya, sudah sukar dan penderitaan yang kami dapat, katanya. Dan sesudah hidup yang singkat, kami pun lenyap, kata Musa. Nah, jadi dengan adanya doa daripada Musa di sini, bahwa Allah tempat perlindungan manusia secara turun-temurun, ya, dengan umur pendek ini, bahwa Tuhan tahu, ya, semua apa yang kita berbuat, ya. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita buat akan terlihat jelas. Bahkan yang tersembunyi pun, ya, itu bisa dilihat Tuhan. Semua akan terbuka. Maka Musa mengatakan itu, bahwa Tuhanlah perlindungan. Artinya setia dan taatlah kepada Tuhan. Inilah inti daripada perikop ini, bahwa Tuhan perlindunganku dan Tuhan gembalaku, dan Dia adalah sebagai pelindung daripada semua umat manusia. Nah, kemudian setelah kita melihat dari doa Musa, kita melihat bacaan pagi, yaitu 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 12. Nah, di sini ditekankan bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, Yohanes mengingatkan kita, ya. Dia bilang, marilah kita mengasihi satu sama lain. Sebab, ya, kasih berasal dari Allah. Jadi, kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes 3, ya, ayat 16, begitu besar kasih setia Allah kepada umat manusia di dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, ya, supaya semua beroleh hidup yang kekal. Manusia lepas dari dosa-dosanya. Jadi kasih itu, kata Yohanes, dikatakan bahwa bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dia mengutus anaknya, ya, supaya seluruh, ya, manusia dapat, ya, saling mengampuni atas dosa-dosanya dan saling mengasihi. Nah, kemudian pesan khusus dari Yohanes, ya, kalau Allah telah menasihati kita, Allah telah mengasihi kita, ya, maka dia bilang wajib hukumnya kita juga mengasihi. Nah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nggak ada yang pernah melihat Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Tetapi kalau kita saling mengasihi, Allah bersatu dengan kita, dan kasih-Nya menjadi sempurna dalam diri kita.
Nah, inilah bahwa Allah itu kasih. Kasihnya itu menjadi sempurna. Ya. Nah, bagaimana kasih itu supaya sempurna? Kita baca dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Rom pasal yang 12 ayat 2. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, ya. Jadi Paulus habis gelap terbitlah terang. Pribadimu menjadi baru supaya, ya, kalian berubah. Nah, jadi dengan adanya perubahan, ya, untuk menjadi baru, biarlah Allah yang membuat pribadi kita supaya berubah. Nah, kemudian dengan demikian, setelah Allah membuat pribadi kita dan berubah, maka kita akan mengetahui apa kemauan Allah dan apa yang baik. Ya. Jadi, kalau sudah Allah merubah hidup kita, kita akan mengetahui apa yang baik untuk Allah. Kemudian, ya, kita bisa menyenangkan hati Allah dan sempurna. Itulah yang dikatakan tadi bahwa kasih Allah itu adalah sempurna. Maka wajib hukumnya kita juga harus saling mengasihi. Nah, kemudian kita lanjut dalam bacaan malam, yaitu Mazmur 62 1-9. Nah, ini Daud, ya, percaya pada perlindungan Allah. Jadi menguatkan tadi yang disampaikan oleh Musa, ya. Jadi kalau Musa tadi mengatakan adalah Allah tempat perlindungan manusia, nah sekarang dikuatkan oleh Daud bahwa percaya pada perlindungan Allah. Apa pesan daripada Daud, ya? Nah, dikatakan bahwa jangan mengharapkan hasil pemerasan, jangan mengandalkan barang rampasan. Nah, ini pesan daripada Daud. Kalau, ya, perlindungan kita adalah Allah. Dan ada himbauan Daud, ya, dikatakan bahwa berharaplah kepada Allah, ya, setiap waktu, dan curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab dialah tempat kita berlindung. Jadi setiap waktu kita curahkan hati kita kepadanya, karena dia tempat kita berlindung. Dan berpesan, jangan mengharapkan hasil pemerasan, jangan mengharapkan barang-barang rampasan. Bahkan dikatakan, ya, bila kekayaanmu bertambah, jangan hatimu melekat padanya, ya, dan membuat jarak dengan Tuhan. Jadi kalau harta kita bertambah, jangan hati kita tertuju kepadanya dan membuat jarak kepada Tuhan. Ini kata Daud. Karena, ya, kita harus percaya pada perlindungan Allah. Artinya, kita ini bisa hidup atas lindungan Allah. Jadi apabila hartamu bertambah, katanya, hatimu jangan curahkan kepadanya dan membuat jarak kepada Tuhan. Tetapi buatlah hartamu itu sebagai perekat menjadi terjaga hubungan baik dengan Tuhan Allah, dan kamu akan tetap saling mengasihi dan membantu orang yang berkekurangan karena engkau berkecukupan, katanya. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi yang pertama tadi adalah doa daripada Musa, ya. Allah tempat perlindungan manusia. Dengan pengalaman-pengalaman daripada Musa,
kita lihat bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, kemudian dikuatkan dalam bacaan pagi, harus saling mengasihi. Karena kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan Allah, maka wajib hukumnya kita juga saling mengasihi. Dan kemudian disimpulkan oleh Daud bahwa percaya pada perlindungan Tuhan Allah. Tuhanlah perlindungan kita. Nah, sehingga dengan firman hari ini meneguhkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan semangat baru bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan memakai harta kita sebagai berkat semakin mendekat kepada Tuhan Allah. Amin. Tuhan memberkati.